Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin mukminin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan kepada kita. Karenanya sesungguhnya keimanan adalah pemberian yang sangat mahal dan tanda di mana Allah menyukai seorang hamba. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'til mala ala man ahabba." Oh, innallaha yu'til mala ala man yuhibbu wa la man yuhibb. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada siapapun yang Allah sukai dan kepada siapapun yang tidak Allah sukai. Wala yu'tal iman illa ala man ahabba. Dan Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah sukai. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba disukai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya keimanan. Antara harta dan iman itu sangat jauh berbeda, sehingga harta itu Allah berikan ke siapapun, baik orang yang Allah sukai maupun orang yang tidak Allah sukai. Dan ini menunjukkan betapa harta tidaklah menjadi sebuah kekhususan, tanda keistimewaan. Namun berbeda dengan iman, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah sukai saja, yang Allah cintai saja. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas segala pemberian yang mahal ini. Iman yang Allah berikan di hati kita, iman yang Allah jadikan cahaya hidup kita, yang kita tegak di atas agama yang mulia ini, sehingga iman senantiasa hadir dalam jiwa kita, terjaga dalam diri kita dan diri anak dan keluarga kita sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai ada di antara kita dan keluarga kita dicabut Allah Subhanahu wa taala keimanan di hatinya. Alhamdulillah atas nikmat yang sangat mahal ini, nikmat yang sangat agung ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan keimanan kita dan yang akan mengurangi keimanan kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Karena salawat adalah bagian dari syariat.
dan dia adalah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan, terlimpahkan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya yang mulia, anak-anak dan keturunannya, serta para sahabat Nabi yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah yang mulia ini, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Malam ini kita akan melanjutkan pembagian atau pembahasan yang kedua, hirsus salihin as-sadiqin ala salahidz dzurriyyah, ya, perhatian dan semangat orang-orang saleh, ya, yang jujur di dalam keimanan mereka untuk perbaikan anak dan keturunan mereka. Sebelumnya kita sudah bahas bagian yang pertama, yaitu perhatian para nabi dan rasul terhadap anak dan keluarga mereka. Kita sudah ambil kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita sudah ambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kita sudah ambil kisah Nabi Yakub alaihissalam, dan terakhir kita ambil kisah Nabi Zakaria. Ini 4 figur para nabi dan rasul yang telah kita bahas pada bagian yang pertama. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu perhatian hamba-hamba Allah yang saleh, bukan bagian dari golongan para nabi dan rasul, tapi nama mereka Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang sangat banyak kisah perhatian dan keteladanan mereka di dalam pendidikan anak-anak mereka. Pada pertemuan sebelumnya, pekan yang lalu, kita sudah bahas tentang kisah keluarga Imran di dalam Al-Quranul Karim, yang kita bahas ayat yang ke-35 dari surat Ali Imran sampai ayat yang ke-37, bagaimana istrinya Imran memberikan nilai-nilai pendidikan iman yang terlihat dari sikapnya, dari adabnya, dan dari akhlaknya, serta doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah kabulkan doanya, dan Allah berikan kepada mereka anak yang salehah, sehingga dari keturunannya pun lahirlah seorang nabi yang luar biasa. Malam ini kita akan masuk kisah yang kedua, yaitu hamba Allah yang Allah abadikan juga kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Luqman Al-Hakim. Beliau ini sosok ayah yang sederhana, yang jauh dari status yang tinggi dari status sosialnya, karena dia seorang budak dari Ethiopia. Dan kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Luqman dari sisi fisiknya, itu para ulama tafsir mengatakan dia orang yang sederhana sekali. Dari sisi fisik sederhana, yang berkulit hitam, yang tubuhnya tidak terlalu tinggi, dan yang disifatkan berbagai macam sifat yang itu memiliki kekurangan-kekurangan secara fisik. Namun kemudian yang menarik pada kisah beliau adalah, yang pertama, Allah abadikan bagaimana kisah Luqman ini di dalam surat Luqman itu sendiri, sehingga dulu sahabatnya yang sama-sama pengembala kambing terheran-heran melihat orang yang antri di depan rumahnya. Antri untuk apa? Minta nasihat, minta bimbingan. Karena Luqman Allah berikan al-hikmah kepadanya.
Hikmah yang luar biasa. Kalau bicara memberikan kesejukan di jiwa. Sehingga Allah abadikan bagaimana hebatnya Luqman di dalam mendidik anak. Ini adalah sosok ayah yang memiliki keteladanan di dalam kesederhanaan. Ini perlu kita contoh ini. Barangkali cocok dan sangat dekat dengan kita. Kesederhanaan itu sesuatu yang mahal kaum muslimin. Karena pendidikan dengan kesederhanaan itu akan melahirkan anak yang kokoh. Tidak lahir anak yang manja, anak yang lemah. Maka kalau ingin mendidik anak kita, maka didik dengan kesederhanaan. Karena kalau pendidikan dengan kekayaan, itu akan melahirkan anak yang cengeng dan anak-anak yang lemah dan tidak memiliki kemandirian. Maka Luqman, Allah abadikan kisahnya, ayat yang ke-13 kita baca. Yang pertama, perhatian Luqman itu diabadikan Allah di dalam surat Al-Luqman ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa Luqman ya'idhuhu, dia senantiasa memberikan nasihat. Nah, ini. Jadi nasihat itu tidak sekali dalam sebulan atau tidak sekali dalam semusim. Kalau kita lihat karakter Luqman kepada anaknya yang Allah sebutkan, bagaimana Luqman yang bijak ini Allah ceritakan. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa Luqman ya'idhuhu, ia senantiasa memberikan izzah, nasihat. Kalau bahasa kita, bimbingan. Yang ini adalah satu hal yang patut kita tiru. Ya'idhuhu itu fi'il mudhari yang menunjukkan satu perbuatan yang tidak boleh sekali, tapi perbuatan yang harus senantiasa, yang bersifat terus menerus. Dan inilah pekerjaan kita sebagai orang tua di dalam memberi nasihat, tidak sekali semusim, tidak di saat anak dia bersalah. Ini etika terkadang kita lupa. Lisan kita berucap memberikan nasihat kalau anak kita sudah salah. Apalagi dimecahkan gelas, itu panjang ceramahnya, panjang nasihatnya. Kita kira itu adalah nasihat, tapi terkadang bukan nasihat. Yang ada adalah kekesalan di dalam hati terlontar di lisan kita. Marahnya kita kepada anak kita karena gara-gara memecahkan gelas, tak tanggung-tanggung. Dia bukan nasihat, tetapi omelan yang keluar dari lisan. Yang ada itu adalah mengomel, kesal, marah, bukan nasihat. Maka wajar ya para kaum muslimin, kaum muslimat, kalau anak kita tidak berubah di saat kita larang, karena ternyata yang kita berikan bukan nasihat, yang kita berikan ternyata omelan. Perhatikan itu. Ini pelajaran mahal dari Luqman. Ini nasihat itu kalau dia sudah naik kelas misalnya, panjang sini kamu. Air tumpah di rumah. Apalagi baju yang sudah rapi diserakkan, atau mainan yang sudah disusun ditumpahkan kembali. Panjang nasihat kita kepadanya, panjang nasihat kita. Terkadang kita lupa kalau nasihat itu kan sesuatu yang keluar dari hati, akan masuk kepada hati. Makanya kalau kita baca bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik, memberi nasihat itu dahsyat. Rasul terkadang memberikan nasihat itu dengan hanya memegang pundak. Pegangnya pundak anak itu terasa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Maka Luqman ya'iduhu wa huwa ya'iduhu. Luqman senantiasa memberi nasihat. Saya ingin tanya kepada kita semua kaum muslimin. Nah, kapan kita terakhir beri nasihat kepada anak kita? Ingat, kapan kita beri nasihat terakhir ke anak kita? Ingat enggak? Mudah-mudahan enggak terlalu lama ya. Mudah-mudahan belum terlalu lama. Jadi nasihat itu sekali lagi bukan ketika anak kita bersalah. Nasihat itu nutrisi anak kita, dibutuhkan oleh anak kita kapanpun, bukan saat dia salah, bukan saat dia melanggar, bukan saat dia terkhilaf dan salah, bukan. Karena nasihat adalah nutrisi ruhi anak kita, nutrisi yang mesti hadir setiap waktu. Makanya pendidikan iman itu luar biasa, luar biasa memberikan perubahan pada anak kita. Apa nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim? Ya bunayya. Ini juga pelajaran untuk kita para orang tua. Kalau memanggil anak, panggil dengan panggilan yang baik. Nuh kemarin di saat anaknya di mana azab sudah berada di depan mata, membangkang juga masih, ingkar juga kepada dakwah ayahnya. Tapi Nuh masih tetap memanggil ya bunayya. Dan Luqman mengajarkan kepada kita agar kita bisa memanggil anak kita dengan panggilan yang baik dan elok. Anakku, buah hatiku, sayang, panggil saja. Karena itu akan memberikan bekas di hati anak kita. Jangan panggil dengan panggilan yang kasar atau dengan panggilan yang menunjukkan sifat kekurangan, bukan. Tidak dibenarkan itu. Tapi berikan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Karena itu akan memberikan pengaruh dalam jiwa anak kita. Maka Luqman berkata, la tusyrik billah. Ini nasihat pertama. Pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid. Agar anak kita tidak mensyirikkan Allah di dalam ibadah kepadanya, dan tidak juga membawa sesuatu selain Allah di dalam beribadah kepadanya. Ini kesyirikan. Ini yang pertama kali kita harus tanamkan kepada anak kita agar menjaga tauhid, mengesahkan Allah, tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu bertanya, pendidikan apa yang paling utama yang harus diberikan? Adalah pendidikan tauhid. Karena Luqman berkata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu kaum muslimin, kita tanamkan akidah yang benar. Kita jadikan bahwa lisan kita mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan menjadikan Allah zat yang tidak boleh kita tandingkan dengan yang lain. Karena itu semua akan memberikan kesia-siaan terhadap amal ibadah kita kepada Allah. Nah, dari ayat ini juga
dapat kita bantah sebuah teori pendidikan yang mengatakan bahwa tidak boleh kita mengatakan tidak, atau tidak boleh kita mengatakan jangan kepada anak kita. Karena ada teori pendidikan, ketika kita mengatakan kepada anak kita tidak boleh kita menggunakan tidak atau jangan kepada anak kita, karena itu akan membekas di hatinya. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, salah satunya surat Luqman ini sudah kita dapatkan nasihat pertamanya. Luqman mengatakan apa? Jangan. La tusyrik billah, jangan engkau mensyirikkan Allah. Jelas bahwa teori mengatakan jangan kepada anak bukan teori dari Islam. Kalau kita buka lagi Al-Quran pada juz-juz 29-30, itu kita akan dapatkan betapa banyaknya ya kalimat yang diawali dengan kata jangan. Oleh itu, mari kita pelajari teori yang ada dalam Islam. Jauhkan teori-teori yang kabur, teori-teori yang hanya berlandaskan pada sesuatu yang tidak kuat. Karena terkadang kita ini silau terhadap konsep-konsep pendidikan yang sangat banyak, buku-buku bertebaran. Kalau kita seorang guru atau orang tua, maka jika mencari buku untuk pendidikan anak, maka carilah buku pendidikan yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Karena itu akan jelas perbedaannya. Kalau teori diambil dari sebuah hasil penelitian, itu bisa jadi hasil penelitian ini akan dibantah oleh hasil penelitian setelahnya. Tapi Al-Quranul Karim tidak akan ada yang bisa melebihinya darinya. Tidak ada yang bisa membantah Al-Quranul Karim. Jadi kalau sebagian teori itu mengatakan jangan, kamu katakan jangan, nanti anak-anak kita tidak mandiri, dia takut akan berbuat, takut akan melakukan sesuatu. Yang terbayang nanti jangan, sehingga anak kita tidak mau berbuat. Tentu ini teori tidak betul. Awal nasihat Luqman saja mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang nyata. Jelas ya bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang nyata, dan boleh kita memberikan kalimat ya, kalau seandainya itu sebuah pelanggaran, katakan jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu lakukan itu, tidak masalah. Luqman yang Allah abadikan saja dalam Al-Quran ya, maka dia mengawali kalimat nasihatnya dengan jangan engkau ya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nasihat Luqman. Setelah tauhid yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, yang kedua ya bunayya. Ayat yang ke-16 kita berpindah. Di sini ada beberapa nilai-nilai pendidikan iman yang luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, jika seandainya ada satu perbuatan kita sebesar biji sawi kecil sekalipun, fatakum fi sahratin, dia berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ard, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan nak perbuatan itu.
Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Apa makna ini? Nilai apa yang ditegakkan, yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dari perbuatan kita yang tidak dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Ke bumi manapun kau pergi, Allah akan melihat atas segala apa yang kau lakukan itu. Dalam kegelapan malam engkau melakukan sesuatu, orang semuanya tidak tahu, Allah tahu. Ini luar biasa ini. Dan ini penting untuk kita ketahui di zaman ini, Pak. Nilai ini penting kita tanamkan. Karena kita tidak mampu mengawas anak kita 24 jam. Dan tidak selamanya dia akan bersama kita. Ada kalanya anak kita akan berangkat belajar, meninggalkan kita, belajar ke pondok pesantren. Bahkan mungkin berjumpa sekali dalam 5 bulan ataupun sekali dalam setahun. Kuatkan anak kita dalam pendidikan dia agar dia tertanam dalam dirinya muraqabatullah. Nah, ayah jauh, ibumu jauh. Kamu berada di sini. Kami titipkan engkau kepada Allah. Jaga dirimu, nak. Jaga Allah. Allah melihatmu. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Ayah tidak tahu apa yang kau lakukan. Ibumu tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi Allah nak tahu. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Kalimat ini penting, Pak. Anak kita berangkat kuliah, pergi mungkin ke sebuah daerah yang jauh dari kita. Ingat, Allah Maha melihat, nak. Allah Maha melihat. Tanamkan nilai ini kepada diri kita dan anak kita. Kalau ini tertanam dalam hati kita, maka tak ada seorang pun yang sanggup untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga setelah tauhid, yang kedua adalah muraqabatullah di dalam segala amal dan perbuatan. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, aqimis shalah, dirikanlah salat, nak. Aqimis shalah, salat itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkan atas segala yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegah dari perbuatan munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Agar menjaga salat kita. Jangan jaga tauhid, jaga muraqabatullah, dirikan salat, nak. Pesankan ke anak-anak kita, Pak. Nak, jangan pernah kamu tinggalkan salat. Apalagi mereka yang sudah balik. Ada satu hal yang saya ingin kasih tahu kita semua kaum muslimin. Untuk mengingatkan perkara salat, mesti dimulai sejak dini. Jangan kita kaget nanti di saat mereka sudah balik, tidak tertarik dan tidak tertanam dirinya semangat untuk salat. Karena baru hari ini kita sadar menyuruh dia untuk salat. Rasulullah telah menyuruh di usia 7 tahun, perintah kita untuk memerintahkan mereka salat. Usia 7 tahun. Usia 11 tahun baru diperintah salat. Tidak salat marah-marah kita. Ada kelalaian dari kita. Muru auladakum bis-salati wa hum abna sab'a sin. Perintah di saat usia 7 tahun. Perintah. Tak boleh kita main-main di dalam memerintahkan salat itu.
dan gerakkan hati mereka bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ini yang kelima. Serta bersabar, melatih kesabaran apa yang menimpa mereka. Berikutnya, Luqman Al-Hakim berpindah kepada nasihat yang berupa akhlak, budi pekerti, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan engkau palingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Jangan kamu sombong, nak. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tawadha'a lillah illa rafa'ah. Tak ada orang yang Allah dia bertawadu, tidak ada orang yang tawadu karena Allah kecuali Allah angkat. Sombong itu tidak baik. Sombong itu tidak baik. Tanamkan akhlak ini kepada anak kita. Jangan sampai dia sombong. Maka perlu dilatih. Perlu dilatih. Melatih diri, melatih. Dan tentunya kita sebagai orang tua mencontohkan dengan akhlak yang mulia ini. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, busung dada. Kalau kita lewat, kita saja yang punya jalan. Ini hati-hati kita. Harus tahu kita ada hak orang lain juga di jalan itu. Ya, terkadang subhanallah, mungkin karena kita buru-buru, maka kita harus berikan hak saudara kita di jalan. Jangan kita ambil hak dia. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang membanggakan dirinya. Lalu Luqman melanjutkan nasihatnya, waqsid fi masyik, sederhana dalam berjalan. Nabi telah mencontohkan bagaimana kalau berjalan itu la yaltafit. Nabi tidak menoleh kiri dan kanan. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Ngomong, bicara dengan suara yang pelan. Inna anqaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Pernah dengar? Tidak dengar apa? Belum juga ya? Coba buka YouTube, suara keledai, cari nanti. Itu suaranya melengking, tinggi sekali. Tidak ada enaknya saudara. Ya Allah abadikan itu. Coba dengar nanti bagaimana, kenapa Allah abadikan suara keledai itu. Subhanallah. Maka ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya sebagai bentuk perhatian beliau, sehingga Luqman inilah seorang ayah yang teladan, yang penuh dengan kesederhanaan, sosok yang menanamkan nilai-nilai yang luar biasa dalam diri anaknya, dan kemudian akhirnya Allah abadikan ya sosok Luqman di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran mahal untuk kita semuanya. Inilah secara singkat kisah Luqman di dalam pendidikan untuk anaknya. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu hirsu ibadur rahman, perhatian semangat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 74, di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, ya, di antaranya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ayat yang memberikan kepada kita tauladan dari mereka ibadur rahman. Yang pertama, sifat mereka di dalam pendidikan anak itu senantiasa berdoa.
Doa adalah senjata kita. Doa adalah jalan harapan kita kepada Allah. Tak boleh kita berhenti berdoa. Serius. Walladzina yaqulun, apa yang mereka ucapkan? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak dan keturunan kami, qurrat a'yun, yaitu penyejuk mata. Coba perhatikan dulu sebelum membahas anak keturunan, mereka meminta dulu pasangan. Bayangkan, ada yang bisa menangkap dari ayat ini sesuatu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Mereka sebelum meminta kepada Allah anak yang menyejukkan mata, mereka minta dulu kepada Allah agar masing-masing pasangan mampu saling menyejukkan. Dalam bahasa lainnya seperti apa? Bagaimana mungkin kita akan hadir? Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan anak keturunan yang menyejukkan mata kedua orang tua, sementara pasangan ayah bundanya saling memberikan, ya, saling bertengkar, saling cekcok, saling membuat satu yang lainnya kesal. Pokoknya ke rumah nanti balik macam mana istrinya supaya kesal. Suami pun begitu. Awas nanti bagaimana dia kesal. Kira-kira kalau hari-hari ayah bundanya begitu, apakah mungkin anaknya juga akan hadir seperti dalam harapan mereka? Sulit, Pak. Pemimpin itu kalau baik, insya Allah rakyat di bawah juga ikut. Di atasnya sudah selesai, insya Allah ke bawah juga selesai. Makanya ayat ini memberikan pelajaran, dia ibarat mata rantai. Sebelum kita berharap anak yang bisa menyejukkan pandangan, maka kuncinya masing-masing dari kita mampu pula menyejukkan pandangan pasangan. Kita sebagai suami berusaha dengan sekuat dan semampu kita untuk bisa istri kita nyaman dengan kita, senang dengan kita, bahagia dengan kita, tenang dia dengan kita. Begitu pun para ummahat, jadikan suaminya senang dengan dirinya, bahagia, pengen cepat-cepat pulang ke rumah, karena di rumah ada surga, di rumah ada kebahagiaan yang ia dapatkan. Ini ada orang kalau sudah jam kantor masih betah di rumah, di kantor, tidak mau cepat-cepat pulang, karena kalau pulang cepat bukan dapat istirahat dan minuman sehat, tetapi akan dapat perkataan-perkataan yang tak sedap. Balik ke rumah, bang, kenapa belum pulang bang? Nantilah kalau sudah ngantuk betul baru pulang. Kenapa? Kalau sudah ngantuk pulang ke rumah langsung tidak dapat suntikan-suntikan kalimat yang pedas tadi. Makanya dia membuat lelah dulu di luar baru pulang. Ada enggak orang seperti ini? Ada, Pak. Saya menemukan. Mencari kesibukan di luar sampai sudah saatnya capek, sudah saatnya tidur baru pulang. Bahkan menunggu kira-kira kapan tidur bini. Kalau sudah macam ini kehidupan rumah tangga, mana kalimat baiti jannati? Baiti jannati itu kan kalimat yang diinginkan, harapan setiap kita pada rumah tangga kita. Rumahku, surgaku. Kalau surga menyenangkan, Pak. Kalau surga menenteramkan, ini bagaimana akan bisa melahirkan anak-anak yang menyejukkan mata? Masing-masing dari pasangan saling berantem.
Masing-masing sing menampakkan egonya, masing-masing memperlihatkan ya kehebatannya. Kalau sudah mengatakan saya, nah itu repot Pak. Tapi bagaimana kehidupan rumah tangga kita betul-betul bisa kita jadikan sebagai tempat untuk menghilangkan kelelahan dunia kita. Jadi kuncinya dari jelas ya. Kalau ingin kita mendapatkan anak dan keturunan yang bisa mampu menyejukkan pandangan mata kita, apa kuncinya? Masing-masing dari kita, ayah bunda dari anaknya, sudah harus mampu saling menyejukkan mata. Kita bahagia dengan pasangan kita, dan istri kita pun senang dengan kita. Jangan pulang kita ke rumah lah, pulang pulaunya ke rumah. Nah, ini bahaya ini. Seharusnya kapan abang pulang? Tak mau dilewatkan satu detik pun. Terlambat abangnya pulang. Ini harus kita perhatikan bersama. Perlu kita introspeksi bersama. Sejauh mana kita nyamannya kita dengan pasangan kita. Kita bicara juga ekonomi, bicara juga tentang banyak hal tentang kemajuan negeri, tapi rumah tangganya tidak selesai. Akan dalam Islam kaum muslimin, kaum muslimat, ya, bahwa rumah tangga adalah menjadi salah satu kunci ya keberhasilan dan hadirnya peradaban ini. Karena dia merupakan salah satu pilar yang paling terkecil dalam kehidupan seseorang sebelum kita berbicara lebih besar. Nah, setelah kita mendapatkan pasangan-pasangan yang saling menyejukkan pandangan, maka barulah akan hadir anak yang bisa menyejukkan pandangan kita. Bisa kita ukur nanti Pak, hati kita dengan pasangan kita ada masalah, maka anak itu pasti ada masalah. Bisa kita lihat kemungkinan besar di anak kita akan ada sikap yang tidak baik. Maka inilah yang menjadi visi besar kita, orang tua mendapatkan anak keturunan yang menyejukkan mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan ini juga pesan Al-Quran, di mana visi besar kita adalah untuk melahirkan generasi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga yang bertakwa, generasi yang bertakwa itu saya ambil satu contoh. Di zaman Umar antara seorang anak perempuan dengan ibu yang mereka ini adalah pedagang susu. Si ibu ingin menambahkan air untuk susu supaya lebih banyak dapat keuntungan ketika dijual. Dengan sedikit modal susu ditambah dengan air, lebih banyak kita mendapatkan keuntungan. Namun si anak teguh di atas pendirian. Jangan, karena diperintahkan oleh Amirul Mukminin tidak boleh kita untuk menambah air dalam susu ini. Kata ibu, Amirul Mukminin tidak tahu nak. Dasar anak yang kokoh iman, kata dia, Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi Robnya Amirul Mukminin. Mau kemana kita mau lari lagi? Kalau sudah bicara Allah, memang Umar tidak tahu Bu, tapi Robnya Umar Amirul Mukminin tahu apa yang kita buat. Ini kalau kita dengar ucapan seperti ini Pak, dari wanita, dari perempuan, itu segera tandai anak ini, tandai anak ini. Untuk siapa Ustaz? Ya untuk anak antum lah, masa untuk antum? Masa untuk awak pula kan?
berebut pula dengan anak. Tandai maksudnya ini adalah wanita yang pas untuk anak saya. Ini calon menantu saya. Hah? Atau ini calon bini saya. Ya, mudah-mudahan kalau antum belum menikah misalnya, ya boleh saja. Nah ini istri ideal insyaallah. Umar, kenapa saya bilang tandai tadi? Umar, kisahnya kan Umar mendengarkan dialog itu di luar rumah kan? Ya, Umar mendengarkan dialog itu. Umar pulang. Besok pagi Umar mengutus utusan untuk menuju rumah ibu tadi malam. Untuk siapa? Umar melamar wanita itu untuk anak laki-lakinya. Makanya suruh tandai cepat itu. Tandai cepat. Kalau ada wanita-wanita yang seperti ini, Pak Allah, mahal. Tandai dan segera untuk diajukan proposal untuk anak bujang kita. Atau kalau enggak untuk kita sekali. Kalau ada kemampuan, kekuatan, keberanian. Nah, ini masalahnya. Ini kalau cerita gabung sama-sama ikhwah, ceritanya bersuara semua, semangat semua. Kalau sudah balik ke rumah, diam lagi semua. Tidak ada yang bersuara yang seperti tadi itu. Ya, modal utamanya keberanian, ya, bukan hanya semangat. Suatu. Baik, ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Kita azan dulu ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita,
dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Allahumma. Kita lanjutkan. Ayat yang mulia ini berbicara tentang doanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat ini ada dua visi besar yang Allah ingin tanamkan pada kita tentang melahirkan generasi dan keturunan kita. Yang pertama, yang diminta kepada kita untuk berusaha melahirkan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Kenapa mata yang sejuk, Pak? Qurratu a'yun, ya. Kenapa mata yang sejuk? Karena memang di saat anak kita melakukan kebaikan, mengaji dia, salat berjamaah, hormat kepada orang tua, taat kepada perintah, menjauhkan yang dilarang, yang pertama kali menikmati keindahan itu apa? Yang pertama kali yang merasakan keindahan itu apa? Mata kita. Makanya kata Allah, qurrata a'yun. Menyejukkan pandangan kita. Kalau mata kita sudah sejuk, hati kita akan tenteram, jiwa akan tenang, bahagia akan hadir dalam sekujur tubuh kita, nyaman. Dan bahagia itu adalah sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau di dalam pendidikan anak tidak ada yang lebih mahal di saat anak kita tahu dengan akidah yang benar, tahu dengan ibadah yang benar dan semangat melakukannya, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tidak ada, Pak. Kalau anak kita punya yang tadi, akidahnya benar, akhlaknya luar biasa, semangat ibadahnya tinggi, nikmat, Pak, nikmat. Dan kebahagiaan terhadap anak bukan setelah dia bekerja punya uang, bukan. Itu kebahagiaan semua. Semua kebahagiaan hanya diukur anak saya sudah hebat, sudah bekerja, punya uang, punya penghasilan bahkan tidak sedikit. Dia pimpinan sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak kekayaan. Kalau begitulah Pak mengukur kebahagiaan, lambat kita bahagia. Lambat kita bahagia. Padahal kebahagiaan itu Allah katakan dengan generasi yang penyejuk mata. Generasi penyejuk mata tidak diukur dengan usia. Bisa jadi di saat anak kita kecil datang ke masjid, belajar agama rajin, mengaji rajin, tumbuh dengan akhlak, itu sudah. Makanya di dalam Islam kita disuruh untuk menanamkan kebaikan itu bukan di usia-usia besar, tapi untuk menanamkan kebaikan itu sudah kita tanam sejak usia dini, usia kecil. Karena kata pepatah Arab,
Man sabba ala syai'in saba alaihi, yang membiasakan dengan suatu kebiasaan baik sejak kecil, dia akan tumbuh dengan kebiasaan itu. Kita ajar dia sholat sejak kecil, Pak. Orang terkadang kalau sejak kecil ditanamkan, insya Allah berbekas di hatinya kesenangan itu, ada kesan baik di hatinya. Walaupun mungkin nanti satu saat dia agak sedikit lalai, tapi kita ingatkan lagi, kamu pernah baik nak, di kecil kamu itu kamu pernah rajin ke masjid. Balik lagi. Orang yang sudah membiasakan sejak kecil, dia akan tumbuh. Dan orang yang tumbuh dengan kebiasaan baik, harapan kita dia akan mati dengan kebaikan itu. Dan orang yang meninggal di atas kebaikan, insya Allah harapan kita dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia melakukan amal itu. Man sabba ala syai'in saba alaihi, wa man saba alaihi mata alaihi, wa man mata alaihi bu'itha alaihi. Itu dia. Makanya penting kita menanamkan, sehingga para ulama dalam menanamkan kebaikan itu pada anak kita ibarat orang yang sedang berkebun. Proses mendidik anak itu seperti tak ubahnya seperti orang sedang bertani, berkebun. Kita cari lahan yang bagus, kita cari, kita bersihkan, siangi, kita cari bibit yang bagus. Setelah ditanam, kita jaga, kita rawat, dikasih pupuk. Sama Pak. Kita siangi tumbuhan-tumbuhan yang akan merusak tanaman kita. Kita jaga betul jangan sampai rusak. Tiap hari kita lihat bagaimana tumbuhnya baik atau tidak, apa yang harus ditambah dari pupuknya. Tiap hari ditengok. Begitulah dengan anak. Mendidik anak itu bukan hanya sekedar kita sudah besar usia sekolah, antarkan ke sekolah, lalu sekolah nanti mendidik kita berlepas tangan. Inilah musibah. Seakan tugas mendidik itu hanya tugas guru di sekolah. Orang tua berlepas dari tanggung jawab. Ini musibah. Tiba-tiba masuk anak ke sekolah, "Nih Ustaz, tolong didik anak saya menjadi hafiz hafidh." Dia berpangku tangan, tidak mau, nggak ada usaha di rumah. Seperti bapak kita di bertani itu tiap hari kita datangi, tiap hari kita tengok, tiap hari kita perhatikan tumbuhnya. Ada hama-hama yang ada sekitar yang kita buang. Begitu kita dalam pendidikan anak kita. Makanya tidak boleh kita berpangku tangan. Kita sudah merasa cukup dengan memberikan sangan, papan, sandang, itu masih cukup. Seakan sudah belikan rumah, pakaian, kebutuhan makan, seakan sudah cukup. Tidak, belum cukup. Itu baru sekedar kebutuhan fisik. Ada yang lebih hebat dari kebutuhan itu, adalah kebutuhan jiwanya. Nasihat seperti kita bahas tadi, keimanan yang ditumbuhkan, bimbingan, kasih sayang, pelukan, ciuman, dialog, ngobrol. Terkadang ada orang tua yang tidak pernah ngobrol dengan anak, tidak pernah ngobrol, duduk bercerita, akrab. Yang adanya marah-marah saja, yang ada perintah saja, yang ada adalah kesal saja, yang ada adalah suruh saja. Makanya ketika Aqra' bin Habis, di saat dia melihat Rasulullah mencium anak dan cucunya, itu heran dia. Saya 10 orang anak saya Rasul tidak pernah saya cium satu pun. Ini hati apa ini? Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Tidak pandai kalian berkasih sayang, kalian tak akan disayangi.
Kisah Umar di saat ada salah seorang yang datang akan dilantik menjadi pemimpin. Masih ingat nggak kisah ini? Disuruh pulang sama Umar. Disuruh pulang. Kenapa? Karena dia merasa heran melihat Umar dekat dengan anaknya. Kata Umar, balik. Tak pantas kamu jadi pemimpin. Kepada anak yang merupakan darah daging kamu, kamu tidak berpandai kasih sayang. Tidak kamu bisa memberikan perhatian. Apalagi kepada rakyatmu yang bukan darah dagingmu. Pulang. Tak dilantik. Tak dilantik. Makanya kalau ada pemimpin nanti akan muncul, sekarang dah banyak nih kan? 2024 masih jauh, tapi dah mulai dari sekarang menunggu sudut-sudut jalan, ya kan? Berpanas-panas dan berhujan-hujan, gitu. Ya kan? Berani dia nunggu-nunggu di sudut-sudut jalan. Nah, di mana nanti pemberhentian orang di situ sudah terpampang. Tengok-tengoklah ya, bagaimana dia dengan keluarganya. Karena itu akan mempengaruhi sikap dan kejiwaannya. Kalau ada di daerah kita nanti seperti itu, tengok. Kalau berselingkuh aja kerjanya, berselingkuh aja kerjanya, tidak layak jadi pemimpin. Tidak layak jadi pemimpin. Umar tidak pandai dengan anak, disuruh pulang. Apalagi yang kerjanya selingkuh terus, yang tidak layak jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu harus orang soleh. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita rumah tangga ini melahirkan generasi-generasi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya jangan sampai. Makanya di zaman Umar, ya khalifahnya Abu Bakar, rakyatnya Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Talha dan seterusnya. Di saat Umar menjadi khalifah, rakyatnya Ali, Utsman dan yang lain. Setelah itu barulah terjadi fitnah di zaman Ali. Di zaman Ali kok banyak pertikaian? Karena kata Ali, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, aku rakyatnya. Aku rakyatnya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, mari rumah tangga ini kita jadikan sebagai tempat melahirkan anak-anak, lahir anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang saleh, anak yang beriman kepada Allah, yang berilmu dan berakidah yang benar. Kalau pintar cukup, tidak cukup pintar saja. Banyak orang yang pintar tapi rusak akidahnya, merusak juga kerjanya. Cukup ada anak-anak yang biasa saja tapi akidah yang benar, taat kepada Allah, itu akan melahirkan banyak kebaikan, akan memperbaiki negeri ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan semangat untuk senantiasa melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dengan melahirkan generasi yang penyejuk mata serta generasi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita semuanya, dan semoga Allah lahirkan generasi-generasi hebat itu dari rumah-rumah tangga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.